Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdanova dengan NIM 190703058. Mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas dari Bapak Dosen Ilham Zulfahmi MSI terkait tugas UTS mata kuliah pengendalian sumber daya pesisir. Baik, soal yang pertama, jelaskan komponen-komponen yang perlu diperhatikan agar sebuah data dikatakan baik. Nah, jawaban saya adalah sebuah data dikatakan baik apabila memenuhi 5 kriteria. Yang pertama, yaitu bersifat objektif, yaitu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak ada rekayasa. Kemudian, yang kedua adalah bersifat representatif, yaitu mewakili sesuatu yang luas. Jadi apabila kita menyebutkan satu hal saja, maka itu dapat mewakili hal-hal yang lainnya. Kemudian mempunyai tingkat kesalahan baku yang sangat kecil. Kemudian bersifat up to date, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu data yang digunakan ini masih baru. Dan juga tidak kadaluarsa. Kemudian yang terakhir adalah relevan, yaitu data yang dihasilkan itu harus ada hubungannya dengan masalah yang sedang dipecahkan sekarang ataupun masalah yang sedang diselesaikan sekarang. Soal yang ketiga adalah faktor apa saja yang menyebabkan kurang berhasilnya pemberdayaan masyarakat pesisir selama ini. Nah, jawaban saya adalah faktor yang dapat menyebabkan kurangnya pemberdayaan pesisir saat ini itu adalah pengaruh kultur ataupun budaya yang tidak baik. Di antaranya yaitu kurangnya kepedulian masyarakat terhadap teknik-teknik dalam penangkapan ikan. Jadi teknik penangkapan ikan yang dilakukan itu relatif salah ataupun kurang tepat. Masyarakat menggunakan alat-alat yang tidak ramah lingkungan seperti bom, kemudian juga pukat harimau. Jadi alat-alat yang tidak ramah lingkungan tersebut dapat membuat punahnya beberapa spesies hewan perairan. Kemudian kurangnya pemahaman masyarakat pesisir tentang cara-cara ataupun teknik pengelolaan produk yang agar pemanfaatannya itu maksimal. Kemudian adanya lemahnya konsep dan juga strategi pemberdayaan masyarakat. Jadi ada beberapa upaya dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di pesisir, yaitu dengan cara pemberian bantuan bot-bot agar masyarakat lebih mudah dalam penangkapan ikan. Namun oleh si masyarakat pesisir ini, nelayan ini disalahgunakan, malah digunakan untuk disewa, kemudian juga diperjualbelikan, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian juga adanya gaya hidup yang boros. Pertanyaan yang ketiga yaitu faktor apa yang perlu diperhatikan agar pemberdayaan masyarakat nelayan dapat menunjukkan hasil yang net. Nah, jawabannya adalah pemerintah melakukan observasi, yaitu diobservasi apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah pesisir. Kemudian menciptakan kepribadian yang mandiri kepada masyarakat, bukan ketergantungan terhadap pihak pemberdaya. Kemudian memberikan pemahaman ataupun pengetahuan kepada masyarakat tentang cara pemanfaatan sumber daya pesisir secara maksimal. Bisa digunakan memberikan pelatihan-pelatihan. Soal yang keempat, sebutkan beberapa hal yang dapat dilakukan pemuda untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Jadi, hal yang dapat dilakukan oleh pemuda sebagai generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir, yaitu sebagai penyampai kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat nelayan. Begitu juga sebaliknya, yaitu sebagai penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Kemudian terus berinovasi dan juga berkreasi untuk menciptakan produk-produk baru yang berasal dari sumber daya pesisir ataupun berasal dari laut, serta inspiratif dalam gagasan-gagasan untuk pengelolaan kelautan yang lebih baik. Pertanyaan terakhir yaitu apa keuntungan konsep ekowisata dari segi ekologis, ekonomi, dan juga budaya? Nah, jawabannya adalah dari segi ekologi, kegiatan ekowisata memiliki karakter ramah terhadap lingkungan. Ekowisata merupakan salah satu bentuk wisata alternatif yang bukan semata-mata memberikan wisatawan hiburan, tetapi juga dapat berpartisipasi langsung untuk mengembangkan konservasi lingkungan sekaligus pemahaman yang mendalam tentang seluk-beluk lingkungan
tersebut, sehingga membentuk suatu kesadaran bagaimana harus bersikap untuk melestarikan wilayah tersebut di masa kini dan di masa yang akan datang. Adapun secara ekonomis, ekowisata itu menguntungkan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar tempat wisata. Mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelolaan kawasan pelestarian dapat menerima secara langsung penghasilan ataupun pendapatan. Sedangkan dari segi pelestarian alam, ekowisata sebagai kegiatan wisata ini bertanggung jawab yang berbasis utama pada kegiatan wisata alam, dengan mengikut sertakan pula sebagian kegiatan wisata pedesaan dan wisata budaya. Jadi di samping masyarakat sekitar ekowisata memperoleh keuntungan, para wisatawan ekowisata yang datang pada umumnya mempunyai tujuan untuk bersatu dengan alam dan budaya lokal dengan memenuhi hiruk pikuk suasana perkotaan. Sekian tugas dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.